Dua calon presiden Amerika Serikat, Kamala Harris dan Donald Trump, memiliki visi yang sangat berbeda mengenai masa depan Amerika Serikat. Ada benturan ideologi yang fundamental antara Kamala Harris dengan Donald Trump. Kamala mewakili visi progresif yang mendukung keadilan sosial, layanan kesehatan yang komprehensif, dan tindakan iklim. Kampanye Kamala merupakan kelanjutan dari kebijakan administrasi Joe Biden dan berjanji untuk lebih memperkuat reformasi progresif. Sementara itu, visi Donald Trump lebih fokus untuk memperjuangkan populisme konservatif, mempertahankan nilai-nilai tradisional, serta memprioritaskan kepentingan Amerika di atas pertimbangan global. Dengan visi yang diusung tersebut, keterpilihan Kamala Harris maupun Donald Trump akan berimplikasi pada kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang pengaruhnya akan dirasakan dunia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Dari visinya, kebijakan Kamala Harris akan mengarah pada penguatan dan perluasan komitmen kerjasama internasional, melanjutkan kemitraan dengan Jepang, Australia, dan India untuk mengimbangkan pengaruh Cina di kawasan Indo-Pasifik sehingga menguntungkan negara-negara Asia Tenggara dengan menyediakan penyangga keamanan dan mendorong stabilitas regional. Potensi investasi baru dan kolaborasi teknologi dalam proyek energi hijau juga sangat besar termasuk di Indonesia. Sementara itu, Donald Trump lebih mengarah pada kebijakan luar negeri yang unilateral dan transaksional. Pendekatan konfrontatif Trump terhadap Cina dapat meningkatkan ketegangan di Laut Cina Selatan. Trump juga akan memberikan tekanan pada negara-negara Asia Tenggara untuk mengelola keamanan mereka secara independen. Di sisi lain, kebijakan ekonomi proteksionis Trump bisa mengganggu hubungan perdagangan dan berpotensi merugikan ekonomi Asia Tenggara, termasuk Indonesia, dalam penerapan tarif masuknya barang ke Amerika. Dengan implikasi yang berbeda tersebut, negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia perlu untuk bersiap diri agar siapapun yang memenangkan Pilpres Amerika tidak akan berdampak negatif. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Anda masih bersama kami di live event pemilihan Presiden Amerika Serikat 2024. Masih bersama saya, ada pengamat politik Amerika, Abdul Malik Gismar. Pak Malik, kalau seandainya kita mengulas sejarah secara singkat, electoral vote ini berarti sangat menggambarkan demokrasi, bisa dibilang seperti itu? Demokrasi di Amerika, itu cara mereka untuk mengakomodasi ya kepentingan-kepentingan negara bagian, ya kan? Sebetulnya kalau boleh singkat saja ya, electoral vote itu kan untuk mengakomodasi keresahan negara-negara bagian yang kecil-kecil misalnya, ya. Kalau kecil-kecil hanya pakai popular votes gitu ya, itu dia akan dilindas oleh negara-negara besar yang jumlah orangnya banyak. Jadi untuk memastikan ada electoral vote, artinya setiap negara bagian dikasih jatah suara dan siapa yang menang di daerah itu yang diambil suara, semua suara, winners take all biasanya kan gitu, sehingga semua suara negara bagian itu terrefleksikan dalam perolehan hasil. Nah itu dianggap yang paling baik, bahkan itu menjawab sebetulnya keresahan atau ya keresahan lah di awal pendirian Amerika ketika itu dari banyak negara-negara bagian yang kecil. Itu menurut saya ketika itu adalah solusi yang brilian. Yang dipakai sampai sekarang. Yang sekarang dipakai sampai sekarang dan orang mulai bertanya apakah ini masih perlu, apa enggak electoral vote, kenapa enggak popular vote saja. Sekarang jadi pertanyaan, ada yang mulai mempertanyakan apakah electoral vote ini masih oke. Gitu. Nah apa yang bisa dipelajari seputar demokrasi dari Pilpres Amerika Serikat ini? Kalau kita lihat beberapa Pilpres sebelumnya dan yang sudah terjadi hari ini? Sebenarnya banyak, tapi terutama ini ya, Amerika itu kan negara yang demokrasinya dianggap sudah mapan. Ya. Ini kalau dalam diskursus, dalam perbincangan ilmu politik gitu kan biasanya kok demokrasi ini kadang-kadang dibedakan antara yang sudah matang sama yang sedang menuju atau yang transformasi ke arah demokrasi ya gitu ya. Amerika ini sudah matang, bahkan mereka ini demokrasi yang pertama ya kan. Consolidated bahasanya. Kalau Mbak Valen lihat RPJMN kita saja itu kita tuh merencanakan tahun 2045 demokrasi kita consolidated. Maksudnya gitu, menuju kayak Amerika juga. Pertanyaannya atau persoalannya begini, negara yang demokrasinya sudah consolidated seperti Amerika saja, itu bisa lumayan porak-poranda loh ini 10 tahun terakhir ini. Oleh karena apa? Oleh karena pesan-pesan yang sangat divisif. Oleh karena pesan-pesan yang sangat-sangat mempolarisasi masyarakat. Apalagi di masa kampanye.
terutama ya, terutama di masa kampanye. Pesan-pesan itu, pesan-pesan politik kan ini untuk memenangkan ya suara, itu juga kemudian secara real membelah masyarakat menjadi dua kubu yang sangat-sangat ekstrim berbeda. Berbeda ini bukan berbeda ideologi atau apa, bukan itu sebetulnya, kadang-kadang malah kita nggak ngerti perbedaan ideologinya itu persisnya apa gitu kan ya. Tapi pokoknya mereka merasa sangat berbeda sehingga yang satu itu menjadi musuh yang nggak bisa diterima lagi. Lawan itu udah bukan manusia lagi dalam konteks yang polarisasi yang sangat ekstrem. Dan ini bahaya betul. Dan itu jangan sampai terjadi Jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita ini kan kadang-kadang miring-miring ke arah sana juga. Kita menggunakan gaya-gaya seperti itu pesan-pesan yang ya pesan-pesan yang divisif seperti itu. Nah, ya. terakhir Pak Malik, Prof, kalau misalnya kita lihat hasil pemilu presiden yang ini diperbarui pukul 10.26 waktu Indonesia Barat boleh ditampilkan. Nah, ini kan angkanya sudah lebih dari 100 ya untuk setiap kandidat, khusus untuk electoral vote. Apakah ini sudah bisa karena sedikit lagi menuju 270 untuk menang? Oh, belum. Masih jauh. Saya kira masih jauh. Coba lihat negara yang biru ya, negara bagian yang bisa dibayangkan nanti akan biru. Seperti nggak tahu tuh, New York sudah belum itu, New York barangkali. Terus satu lagi yang sebelah kiri itu California. California itu masih belum. California itu electoral vote-nya paling besar itu. 70 kalau nggak salah itu. Kalau dapat situ aja udah 190 gitu. Dan California itu negaranya Kamala Harris. Ya, negara bagiannya Kamala dan sangat-sangat heavy Demokrat, ya berat Demokrat gitu ya. Di beberapa platform di New York bahkan sudah ada, itu Kamala Harris mendominasi di 59,2% dengan angka 65% dari total vote yang sudah dikumpulkan. Kemudian kalau kita lihat ini kan merah yang mendominasi, berarti Donald Trump yang mendominasi, tapi belum memastikan dia bisa akan belum. menang. Ini total vote-nya masih berapa ini? Ini kan baru prediksi ya. Rata-rata total vote-nya berapa? Masih belum ada angkanya, tapi berkisarnya masih jauh. Ada yang 1% di Montana, bahkan ada yang sudah 65% di New York. Jadi mungkin masih jauh ya. Tapi belum diwarnai tuh, kalau baru satu atau masih kecil belum diwarnai. Tapi kalau toh ini misalnya ya, ini udah proyeksi yang akan terjadi seperti ini, itu pun barangkali masih belum fix ya. Karena tadi itu negara-negara besar tadi itu belum ada warnanya tadi. Betul. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.